Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Aziz SE MM, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun presentasi yang akan kami bahas adalah konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Mampu menjadi warga negara Indonesia sebetulnya sesuai dengan konstitusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Reza Farufi yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun anggota kelompok saya adalah Rudi, Raffi, Rizdi, Farhan, Zidan, Aufa, Mira, Nirawati, Elisa, Nadela, Priscilla, Karisma, dan Nova. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi hak ini bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seseorang, baik itu dalam bentuk kewarganegaraan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Adapun hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh seorang warga suatu negara. Singkat saja, hak dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Adapun yang bersifat kausalitas bekerja antara kedua belah pihak, baik itu hak maupun kewajiban negara. Apa bedanya dengan HAM? Ya, jelas tentu beda. Hak asasi manusia dan HAM adalah hak yang dasarnya melekat di diri seseorang sejak lahir. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh statusnya kewarganegaraan. Jadi, tentu saja semua warga negara wajib menghargai hak asasi manusia. Karena ini adalah bagian hak yang bisa didapatkan dari negara. Kita sendiri harus tahu hak dan kewajiban yang kita miliki yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara, bentuk keterkaitan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban. Secara timbal balik, hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yaitu berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban. Untuk hak itu memiliki makna yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Dan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu tidak didapatkan oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yaitu yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar ini, negara berkewajiban memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut. Dan pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberikan subsidi kepada masyarakat. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28. Dan yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28B ayat 2. Yang kelima,
hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28. Dan yang terakhir adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut asal dasar hukum yang berlaku. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, pasal 281 ayat 1. Jadi, hak dan kewajiban negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, memiliki hubungan sebab akibat. Kalau kita mau memperoleh hak, maka yang harus dilakukan adalah dipenuhi terlebih dahulu kewajibannya. Contohnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melakukan pekerjaannya yang sudah menjadi kewajiban. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncullah hak, dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meskipun menjadi hak, tapi pada kenyataannya masih banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kewajiban warga negara Indonesia. Baiklah, sementara itu, kewajiban sebagai warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban kewarganegaraan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan supaya pelaksanaannya seimbang. The Tickers harus saling menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Sama halnya dengan hak asasi, kewajiban sebagai warga negara juga berbeda dari kewajiban asasi sebagai kewajiban dasar yang dimiliki setiap orang. Kewajiban warga negara serupa dengan hak warga negara, juga dibatasi oleh kewarganegaraan Indonesia orang tersebut. Kewajiban kita sebagai warga negara di negara Indonesia juga sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. 1. Rakyat Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam pasal 28J ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Warga negara Indonesia wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin kekuasaan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Contoh hak dan kewajiban sebagai rakyat suatu negara
Masing-masing dari kita memiliki hak atas banyak hal. Sebagai contoh, memeluk dan menjalankan agama yang kita percayai, menyuarakan pendapat, menerima pendidikan, mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban kita sebagai rakyat negara adalah salah satunya membayar pajak, berperan serta dalam pembangunan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dan lain-lain. Kesimpulan dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia didapatkan oleh seseorang dalam bentuk kewenangan atau kekuasaan terhadap satu hal. Ketika suatu kewajiban sudah dilaksanakan, di situ kita akan memperoleh hak baru. Dan selain kita mendapatkan hak, kita juga mendapatkan kewajiban, di mana segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.